Ya, kita kembali bertemu untuk mendiskusikan mengenai studi bagaimana memahami perjanjian baru. Dan hari ini kita akan membicarakan mengenai analisa sosiologis. Jikalau dalam video sebelumnya kita membicarakan mengenai analisa tradisi, maka sekarang kita akan membicarakan mengenai analisa sosiologis yang berbeda dengan analisa tradisi, di mana fokus utamanya adalah mencari kaitan, pengertian, penerapan sebuah tradisi dari satu penulis Alkitab ke penulis Alkitab yang lain. Analisa sosiologis berusaha memahami isu-isu di dalam teks Alkitab dalam perspektif sosiologi. Nah, jadi waktu seorang ahli dalam studi tafsir Alkitab menggunakan sebuah metode yang disebut sosiologi, maka ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah yang dimaksudkan dengan analisa sosiologi adalah seseorang berusaha memahami isu sosiologi yang ada di dalam teks Alkitab yang tidak yang barangkali tidak bisa kita pahami secara langsung hanya dengan membaca teks, tetapi kita harus memahami isu tersebut berdasarkan sebuah disiplin ilmu yang bernama sosiologi. Nah, jadi yang disebut dengan analisa sosiologi pertama-tama adalah sebuah sociological analysis, jadi sebuah analisa dari perspektif sosiologi terhadap teks kitab suci. Dan yang kedua yang dimaksudkan dengan analisa sosiologi adalah studi mengenai latar belakang sosial ataupun kehidupan sosial dari masyarakat abad pertama Masehi. Nah, jadi ada dua hal yang berbeda dari studi sosiologi terhadap Alkitab. Yang pertama adalah penerapan disiplin ilmu sosiologi dalam studi tafsir Alkitab, dan yang kedua adalah penerapan ilmu latar belakang sosial di dalam memahami teks Alkitab. Nah, kita akan mencoba memikirkan dua isu tersebut atau dua pendekatan tadi dalam teks Alkitab di dalam video kali ini. Nah, jikalau kita membaca misalnya saja sebuah teks, katakanlah ambillah sebagai contoh, kita menggunakan misalnya saja teks dari 1 Korintus pasal yang ke-11, di mana Rasul Paulus dia berbicara mengenai nasihat mengenai wanita di dalam beribadah. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai dengan 16, di situ Rasul Paulus dia memberikan nasihat kepada jemaat supaya seorang wanita tidak boleh bernubuat atau berdoa di dalam pertemuan ibadah tanpa menggunakan tudung. Nah, sebaliknya seorang pria atau seorang laki-laki ketika dia berdoa atau bernubuat hendaklah dia tidak menggunakan tudung dan juga tidak boleh berambut panjang. Nah, untuk memahami teks ini kita harus memahaminya, kita dapat memahaminya maksud saya dalam berbagai pendekatan. Nah, jikalau kita menggunakan yang namanya latar belakang sosial atau sociological historical background terhadap teks ini, kita kemudian akan mengerti bahwa masyarakat Kristen abad pertama Masehi mereka memiliki isu mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya dalam hal keluarga. Nah, jadi kalau kita mempelajari kehidupan sosial daripada masyarakat Yahudi abad pertama Masehi misalnya, mereka tidak memiliki sebuah pemahaman seperti orang-orang yang hidup di era modern, di mana kita memandang bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah equal. Mereka sama dalam hal status, sama dalam hal role dan perannya. Nah, orang-orang Yahudi tidak demikian. Mereka memandang bahwa laki-laki adalah pribadi ataupun suami memiliki role lebih tinggi, lebih penting dalam sebuah keluarga. Demikian juga dengan orang-orang yang besar di dalam kebudayaan Yunani, mereka pun memiliki cara pandang yang sama, khususnya dalam hal kehidupan beribadah, di mana
perempuan ataupun wanita mereka dipandang tidak memiliki status keagamaan yang sama dengan laki-laki. Hanya kebudayaan Romawi yang memandang perempuan dan laki-laki dalam posisi yang equal. Nah, jadi kita melihat bahwa masyarakat abad pertama Masehi memiliki problem dalam hal kesetaraan gender di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, dan isu ini sepertinya juga muncul di dalam jemaat Korintus, di mana dalam jemaat Korintus di sana ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada juga orang Romawi. Nah, bagi orang Romawi tidak ada masalah kalau seorang perempuan dia berdoa dan berdoa atau bernubuat di depan jemaat. Sedangkan bagi orang Yahudi hal tersebut sesuatu yang tidak bisa diizinkan, dan sementara bagi orang Yunani hal tersebut juga tidak bisa diizinkan, sebab dalam kebudayaan ibadah-ibadah Yunani hanya yang disebut pelacur-pelacur bakti yang adalah perempuan yang melayani di dalam ibadah. Nah, itulah sebabnya maka Rasul Paulus mencoba menjawab isu mengenai peran serta wanita di dalam ibadah dengan menjelaskan berdasarkan kitab Kejadian bahwa berdasarkan perjanjian lama, maksud saya bahwa laki-laki dan perempuan memang dicipta oleh Tuhan dengan peran dan role yang berbeda, bahwa laki-laki adalah kepala dan perempuan atau istri adalah pendamping bagi suami. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus waktu dia menggunakan perjanjian lama untuk memberikan penjelasan mengenai relasi laki-laki dan perempuan, maka Rasul Paulus menegaskan bahwa walaupun laki-laki dan perempuan di dalam Kristus adalah sama, adalah satu, tetapi tidak berarti dalam keluarga mereka boleh mengabaikan perbedaan peran yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Nah, kemudian Rasul Paulus juga menegaskan di dalam surat 1 Korintus 11 bahwa walaupun ada peran yang berbeda dari laki-laki dan perempuan, tetapi tidak berarti perempuan tidak boleh melayani Tuhan di dalam hal ibadah. Itulah sebabnya Rasul Paulus tetap mengizinkan perempuan dia berdoa, memimpin doa, bahkan bernubuat, atau dalam hal ini bernubuat berarti berkhotbah di depan jemaat, tetapi perempuan yang melayani di dalam jemaat tetap harus memeliharakan identitasnya. Tidak berarti kalau perempuan memimpin ibadah di dalam jemaat, dia bisa berdoa, dia bisa berkhotbah atau bernubuat, tidak berarti waktu dia pulang ke rumah, dia boleh kemudian mengacaukan perannya, berperan seolah-olah dia adalah kepala dalam rumah tangga, oleh karena di dalam gereja dia memiliki role sebagai seorang pemimpin dalam ibadah, dalam berdoa dan bernubuat. Nah, jadi Rasul Paulus menjawab persoalan perbedaan role, peran di dalam jemaat dan di dalam keluarga melalui 1 Korintus pasal 11. Nah, itulah upaya yang kita lakukan di dalam memahami teks Alkitab berdasarkan latar belakang sosial zaman di mana abad pertama orang-orang yang hidup pada abad pertama Masehi hidup. Dalam video selanjutnya kita akan membicarakan mengenai bagaimana pendekatan yang kedua, memahami teks Alkitab dari perspektif ilmu sosiologis.